Who is the lover? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Jamaah Masjid Nurul Hidayah, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat cerdik pandai yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, yang berhadir bersama-sama kita, Badan Kemakmuran Masjid Nurul Hidayah, dan yang kami cintai, kami banggakan, Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita bersyukur pada malam hari ini, usai kita melaksanakan apa yang menjadi wajib kita, Abdulul a'malu as-salatu khams, amal yang paling utama adalah solat 5 waktu. Saya mohon maaf tidak bisa mengambil maghrib bersama jamaah dan isya, karena posisi saya tadi dari Jambi jam 12:30. Jam 12:37 saya check out dari Hotel Abadi. Menempuh perjalanan ke sini 6 jam dan 17 menit. Jadi saya maghrib tadi, singkat cerita, di Masjid Al-Mustaqim Kota Lama, Desa Kota Lama, Desa Kota Lama, Masjid Al-Mustaqim di pinggir jalan. Dari situ dengan niat takdim isya, karena saya adalah musafir. Antum Pak Imam cuma 2 meter dari masjid, nggak usah jamaah. Begitu ya. Nah, inilah Islam mudah, betul. Mudah Islam, siapa bilang berat? Mudah. Tidak ada agama Islam ini agama yang berat. Yang berat itu bagi kafir dan munafik, betul. Kalau kafir munafik berat. Munafik tersinggung biarin. Begitu ya. Jadi kecepatan mobil saya ya cukup diperhitungkan juga. Karena cinta kepada jamaah, saya ini perjalanannya hanya mampir. Saya mau menuju ke Sumatera Utara. Tanggal 8 jadwal saya itu di Labuan Batu. Kemudian di Kota Medan, kembali ke Labuan Batu, kembali lagi menuju ke Pulau Jawa. Akan ceramah di pesantren Gontor Nganjuk. Berkeliling Indonesia. Sejak mengucapkan 2 kalimat syahadat, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, syukur yang tak terhingga kepada Allah adalah menegakkan agama Allah. Sehat alhamdulillah wal afiat. Antum tidur semalaman, makan teratur, minum teratur, tidur teratur, penyakit komplikasi. Makanya kalau dibilang penyakit, ketakutan semua. Di Al-Quran bagaimana kata Allah? Ma'asaba min musibatin illa bi'idnillah wa ma yu'min billahi yahdi qalbu wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada musibah yang menimpa kepada seseorang kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan pengetahuan ke dalam hatinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wallahu bikulli syai'in alim. Jadi Allah tahu kepada siapa yang dia kasih COVID itu, kan begitu? Kepada siapa yang dia kasih corona? Kepada yang tidak beriman. Oh, jadi Ustadz bantah corona ini tidak ada? Ada. Amerika, Eropa, orang tewas lagi berdiri. Tapi dalam studi tentang botani, itu studi tentang tumbuh-tumbuhan, imunitas orang Indonesia ini lebih kuat daripada Eropa dan Amerika. Nggak usah kasih contoh tempat lain, saya pribadi.
Makan tidak teratur, minum tidak teratur, bersalaman dengan siapapun. Alhamdulillah Rabbil Alamin, masih dalam kondisi sehat walafiat. Anak saya umur 3 tahun. Ini karena apa? Iman kepada Allah. Bangsa ini juga harus begitu. Apalagi kita sekarang ini digemparkan dengan berbagai macam persoalan-persoalan dalam sistem keamanan negara. Mulai dari isu pandemik, isu pembakaran foto, isu tentang resesi ekonomi. Tadi malam saya nonton berita, dalam keadaan lelah masuk hotel, sempat nonton berita bahwa ekonomi Indonesia minus 4,92%. Mau dibawa kemana kapal besar ini? Mau dibawa kemana? Kaum menengah, kaum ekonomi bawah, grassroots, orang-orang yang hidup dalam kondisi ekonomi marginal, tidak terasa. Tetapi pengusaha-pengusaha besar mulai merasakan dampak daripada segala macam persoalan, termasuk persoalan ekonomi. Disinilah Allah kumpulkan kita di rumahnya, di Masjid Nurul Hidayah, untuk mendengar apa yang Allah inginkan supaya manusia dapat merelaksasikan, merefleksikan sekaligus aspek kehidupan yang diinginkan oleh Allah, khususnya kepada orang-orang mukmin. Sadar kita bahwa dunia dan segala isinya ini adalah nikmat pemberian dari Allah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wa nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Puja dan syukur kepada Allah telah memberikan nikmat keberkahan kepada kita. Tapi kadangkala Masya Allah, kita ini enggak bisa membedakan mana beriman, mana kafir. Karena kondisi kehidupan manusia saat ini sudah di bawah tekanan duniawi. Hadis yang saya bacakan tadi, Nabi SAW berkata, hubud dunya ra'su kulli khotiat. Cinta kepada dunia adalah akar dari segala macam dosa. Padahal kita ketika dititipkan amanah iman oleh Allah di dalam dada, kita sebagai orang Islam, di Al-Baqarah dikatakan, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Tidak hanya sampai kepada kata beruntung, di dalam Quran surah Al-A'la Allah tambahkan lagi, qad aflahal man tasakka wa sakara rasma rabbih fasalla bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi ketika kita diamanahkan iman dari Allah Subhanahu wa taala di dalam dada kita, kita tidak hanya beruntung, tetapi kita disucikan karena iman Islam itu. Jadi orang Islam itu keberuntungannya ada dua. Dia pertama mendapatkan iman, dia pegang iman itu, amantu billahi wa bima qala Allah taala, amantu bi rasuli wa bima qala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mengucapkan kalimatullah, kalimatullahi la ilaha illallah, dia beriman kepada Sang Halik, kepada Rabbul Alamin, kepada pencipta. Dan ketika dia mengucapkan kalimatul rasuli Muhammad Rasulullah, maka dia sudah beriman kepada semua nabi yang diutus oleh Allah. Itulah kondisi kehidupan saya dan keluarga. Jangan bapak-bapak mengatakan orang dari kafir masuk Islam itu pindah agama. Bukan. Pak Imam, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Semua makhluk yang bernama manusia, yang kondisinya sekarang, kendati sukunya beda, bahasanya beda, bangsanya beda, adat istiadatnya beda, bahkan agamanya beda, di dalam kandungan rahim ibunya, semua makhluk manusia ini adalah fitrah. Ini jangan tanyakan kepada orang-orang fikih, tanyakan kepada ilmu guru-guru tasawuf. Antum jangan pungkiri ilmu tasawuf.
Makanya antum kalah sama kafir, karena kafir jago logika. Saya ini bekas kafir, hebat dalam pemahaman logika. Di atas langit ada langit, tapi di atas daripada unsur kekuatan logika manusia yang tidak pernah terjangkau dengan kemampuan logika adalah ilmu tasawuf. Mana contohnya Ustaz? Saya sudah baca di Al-Quran, surat Ashabul Kahfi. 4 pemuda ditidurkan bersama seekor anjing di dalam gua selama 309 tahun. Matikan itu. Selama 309 tahun. Ini bagi orang-orang kafir, orang-orang logika, orang-orang saintis, orang-orang filsafat. Mereka menganggap ini cerita omong kosong. Mana ada manusia tidur dalam gua 300 tahun. Sudah ditidurkan 300 tahun, kemudian keluar mereka. Inilah ilmu tasawuf yang tidak bisa dijangkau oleh logika, ada dalam Al-Quran. Nah, jadi ibu bapak, kalau hanya berislam hanya dengan logika, Allahu Akbar. Itu tadilah saya masuk ke sini, nggak kenal katanya kalau saya yang datang. Karena kalau yang datang biasanya ustadz itu pakai apa? Sopir pribadi. Begitupun sudah masuk masjid, loyo, lemes. Aduh, berat perjalanan. Assalamualaikum. Atur nadanya. Jangan begitu. Itu ustadz tahun 50-an. Betul apa betul? Ini tahun 2020. Satu langkah lagi sudah mau kiamat. Cari jangan ayam sayur, cari ayam petarung. Begitu. Tegakkan agama ini tanpa mencari muka kepada makhluk, kecuali kepada Allah. Imam Basri ngomong begitu kan? Imam Basri, amalku, rezekiku, hidup dan matiku hanya Allah yang tahu, dan tidak ada satu makhluk pun yang akan mengganti. Ini yang harus kita pegang dalam kehidupan kita. Karena waktu ini cuma singkat. Waktu yang diberikan Allah kepada seluruh manusia bukan 365 hari, bukan. Waktu yang Allah berikan kepada kita cuma 3 hari. Kemarin belum tentu terulang kembali. Hari ini kita wajib untuk beramal, belum tentu kita beramal. Dan besok belum tentu kita sampai. Makanya saya kemana-mana, sejak saya mengucapkan 2 kalimat syahadat 11 Oktober tahun 2006 bersama istri dan 3 orang anak. 11 Oktober itu bertepatan dengan tanggal 18 Ramadan 1427 Hijriah. Bersama keluarga, bukan mau masuk Islam karena mau kawin, bukan. Maaf kalau yang masuk Islam ada hari ini yang karena mau kawin. Bersama istri dan 3 anak, kami sekeluarga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Satu keluarga mengucapkan 2 kalimat syahadat, bukan pindah agama, kembali kepada fitrah. Our family never converts our belief, but coming back to the truth. Tetapi kami kembali kepada fitrah. Kenapa kami kembali kepada fitrah? Karena ajaran yang kami percaya dulu mentuhankan Nabi yang tertulis dalam wahyu Al-Quran. Di dalam Al-Quran Nabi Isa itu ada atau tidak? Dalam rukun iman orang Islam yang ketiga dan keempat, apa bunyinya? Rukun iman yang ketiga, beriman kepada Nabi dan Rasulullah. Yang keempat, beriman kepada kitab para Nabi dan Rasulullah. Kitab para Nabi dan Rasulullah. Apa perbedaan Nabi itu Pak dengan Rasul? Nabi hanya mengamalkan kitab sendiri, dengan Rasul menyampaikan dan diamalkan sendiri. Ya, Nabi belum tentu Rasul. Itu perbedaan. Jangan panjang-panjang.
Nabi belum tentu Rasul. Rasulullah sudah pasti Nabi. Itu di luar ada polisi dengan tentara berdiri. Tentara polisi belum tentu jenderal. Jenderal sudah pasti tentara atau polisi. Nabi Muhammad bukan cuma Nabi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah Rasulullah. Nabi yang ke-24, Nabi yang ke-25 adalah Nabi Muhammad. Nabi yang ke-24 adalah Nabi Isa alaihissalam. Ini dituhankan oleh orang Kristen. Kebetulan ini meja kayu ini ya. Yang bikin ini siapa? Nah, yang bikin siapa dia? Ada masih hidup atau sudah almarhum? Walau Pak Imam nggak tahu. Kalau dia masih hidup, tanyakan dia. Antum tidak usah berdebat dengan orang Kristen itu. Kenapa? Sulit. Sulitnya apa? Di Al-Quran saja sudah dijelaskan. Inna syarat dawabi indallahi ladzina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya binatang makhluk paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Nah, seperti saya begini, begitu masuk Islam tadinya binatang jadi manusia. Yang murtad dari Islam dari manusia jadi binatang. Jadi percuma menjelaskan kepada binatang. Itu ceramah, itu dakwah. Harus tanggung risiko itu sebagai pendakwah dan tidak usah minta-minta bela, cukup doa. Ya. Jadi ketika kita menjelaskan, dia akan percaya bahwa Yesus itu menurut dia adalah Isa. Isa adalah Tuhan. Enggak begitu dalam Islam. Enggak begitu dalam Islam. Islam menempatkan Isa sebagai nabi. Dan apakah di kitab suci Kristen Yesus itu adalah Tuhan? Enggak pernah ada kalimat itu. Bahkan dia menolak. Markus 23 ayat 9 kata Yesus, jangan seorang di dunia pun engkau panggil Bapa, hanya satu Bapamu, dia yang di surga. Bapa itu dalam makna pemahaman teologi Kristen artinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Isa yang berkata begitu, hanya satu Bapamu, berarti termasuk dia. Jangan dituhankan. Kalau menolak banyak, kalau mentuhankan enggak ada. Saya ini orang yang sudah malang melintang di sana, dan ini dokumen saya. Saya mempendetakan para pendeta. Ini dokumen saya. Sekalipun mereka mau ingkari, dokumen ini saya bawa terus. Jadi saya masuk Islam ini bukan Kristen biasa, datuanya kafir. Ini dokumen saya. Saya mempendetakan para pendeta. Dedengkotnya mbahnya kafir, begitu. Kalau dalam bahasa Jawa mbahnya kafirun. Jadi nggak ada urusan dengan masalah COVID, corona, nggak ada urusan. Saya urusan dengan akhirat. Jangan bilang kita tidak percaya. Corona itu ada. Dia serang kepada imunitas tubuh yang lemah, kondisi fisik yang lemah. Yang mana itu? Orang-orang mana yang lemah? Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Saya kalau bilang makan tidak teratur. Ini saja belum makan saya. Bukan berarti minta makanan ke panitia. Ya, belum makan saya. Dari tadi siang jam 11 sampai sekarang. Nanti besok lagi jam 11 baru saya makan. Nah, cuma jangan sampai tidak ada tuh barang hitam ini. Ini perang dunia kedua pasti. Kalau kopi tidak ada, pasti perang dengan panitia. Dari mobil saya sudah hantam 1 gelas. Dari sini pun sudah mau putus. 1 hari minuman saya kopi sampai puluhan gelas. Nggak pernah sakit lambung. Ukurannya manis. Dan ini sudah saya lakukan kurang lebih 14 tahun. Analogika, hipotesa, diagnosa, apa yang menentukan orang minum gula sakit? Makan kambing sakit, asam urat. Makan daging sapi, asam urat. Enggak betul. Enggak ada itu. Saya minum gula 1 kilo di mobil saya, baru beli kemarin tanggal 4. 1 kilo, tinggal sedikit sudah mau habis. Enggak usah ragu. Apalagi di tengah pandemik begini. Imunitas orang Indonesia itu kuat. 14 hari dia berdiam di dalam tubuh, insya Allah kondisi kehidupan orang Indonesia itu suka mengkonsumsi makanan bernutrisi,
makanan yang mengandung karbohidrat, makanan yang bervitamin tinggi. Daun singkong apabila dimakan fungsinya adalah vitamin A. Jadi susah. Virus bagaimanapun susah. Beda dengan orang bule, orang barat, sudah kafir, hidup daerah dingin, hidup di musim salju, rentan sekali dengan virus. Kalau orang Indonesia begini salaman, ya mari kita salaman. Jangan ada keraguan. Bismillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lari virus, tolong. Kembali kau ke Cina sana. Begitu ya. Saya kemarin lewat di masjid ini, sholat maghrib. Takut-takut dia. Anak saya yang kecil nggak takut, Ibnu laki-laki. Bahkan saya bilang, coba ya Allah, anak saya pertemukan dengan orang yang terdampak positif COVID. Saya mau lihat apa reaksinya. Iya, saya mau lihat, saya mau tes. Begitu disampaikan sama dengan Ibrahim. Ini masih suasana haji. Sama dengan Ibrahim. Begitu Allah katakan, Ibrahim, 13 tahun lalu engkau berjanji di Baitul Maqdis akan datang nanti seorang anak laki-laki, kau akan persembahkan sebagai kurban. Ya tawarah. Mana buktinya? Ini sekarang anaknya sudah besar, falamma balagha, sudah balik, sudah dewasa, sudah remaja. Mau saya qala ya bunaya, ditodong oleh Ibrahim. Ismail 3 kali malaikat mendatangi Abah dan mengatakan bahwa engkau akan Abah sembelih sebagai kurban di hadapan Allah. Apakah lantas Ismail nyalinya daun, ketakutan, lari? Tidak. Ismail katakan, ya Aba tif'al matumar satajiduni insyaallah minas sabirin. Takabur nggak boleh. Takabur nggak boleh. Konsep keimanan ketauhidan boleh. Boleh. Dilarang kalau takabur. Kalau takabur itu kita mengatakan corona tidak ada, itu takabur. Padahal jelas-jelas ada. Tapi untuk takut sama corona, nggak usah takut. Tuh presiden kita Joko Widodo, hampir lupa lagi namanya, Pak Joko Widodo mengatakan apa? Kita berdamai dengan corona. Tahu nggak kata berdamai? Berdamai itu artinya nggak usah takut, sudah teman. Sama dengan kita dulu ya. Antum Muslim Pak Imam, saya kafir. Musuh kita dulu. Musuhlah kita dulu, betul? Nggak ada salam-salaman begini. Paling yang ada di gereja, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, Om Swatiwati, Om, Oma, Opa, Nenek, kan begitu. Begitu jumpa kita sama salam kita, betul? Assalamualaikum. Keselamatan bagi antum Yahya, keselamatan bagi antum punya Harim, keselamatan antum punya bunda ya, anak-anak. Diberikan salam, selamat orang Islam itu. Jadi nggak ada tuh dakwah ustadz yang tidak ikut organisasi NU Muhammadiyah masuk neraka. Kaki celana kurang panjang masuk neraka. Jenggot kurang pendek, jenggot kurang panjang, surganya kecil, surganya sempit. Ini konsep dari mana ini? Ini kalau kafir dengar model ceramah begini, oh kafir suka-suka pak. Saya ini bekas kafir jadi tahu. Dan memang saya sudah buka Al-Quran, saya cari-cari di mana ini kira-kira malaikat pegang sentimeter. Begitu masuk, siapa namamu dek? Nggak, siapa namamu? Coba kau berdiri dulu, berdiri. Siapa namanya? Bos. Nah ini kalau kaki celana begini, ini langsung masuk surga, karena agak naik seperti Jojon. Kalau seperti saya begini, surganya cuma di taman, karena panjang. Ah kalau sudah begini, baru itu masuk surga. Berhenti yang begitu. Masuk surga dipanggil Pak Imam, diukur jenggotnya berapa panjang, kata malaikat Ridwan, Wan, sini, masuk, berapa panjang Pak Imam? Diukur, oh 1 senti, oh 5 senti, surganya paling tinggi, 2 senti, surganya di ruang tamu, yang tidak sama sekali, seperti Ihsan ini. Di mana surganya? Di dapur. Tuh berhenti yang begitu. Karena kita sekarang ini lagi dikepung sejak pembakaran foto Habibana Rizik Syihab. Bukan
bukan persoalan Pak Habib Rizik pribadi, bukan. Di sini kita diajak oleh Allah untuk bersatu. Karena Habib Rizik Syihab melambangkan perjuangan suci kaum mukmin. Saya nggak ada hubungan dengan Habib. Saya bukan FPI, saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah, saya bukan Al-Wasliyah, saya juga bukan Wahabi. Saya Muslim yang beriman kepada Quran wal hadis. Titik. Orang kunut, saya kunut. Tadi subuh memasuki Jambi, saya sholat di Sengeti. Sholat subuh, ada yang kenal sama saya. Tafadhol maskuran Ustaz, jadi imam. Saya bilang saya mau jadi imam, tapi komando saya, sufufakum fa inna taswasofa min tamami sholat. Komando saya begitu kalau saya jadi imam. Satu, rapatkan barisan, rapatkan saf. Kita akan sholat berjamaah. Semoga sholat kita diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan, insya Allah. Tapi kan sekarang sholatnya ada pakai tanda X. Itu saya nggak mau. Sholat harus rapat. Kalau sholat jauh, Covid di tengah. Di sini. Memang sengaja dia isi. Antum jarak, pakai jarak, Covid isi. Covid 1, Covid 2, Covid 3, Covid 4, Covid 5, Covid terus 19, 20, 21 Corona. Dia masuk di situ. Memang sengaja disuruh. Maksud saya antum paham? Yang menjauhkan umat Nabi dari masjid adalah konsep munafik, komunis, and kafir. Amin ya robbal. Nggak ada itu. Justru di masjid begini sehat. Pakai masker, tidak pakai masker, alhamdulillah. Sehat, walaupun ngos-ngosan menapas. Udahlah, di masjid begini lepas dulu, nanti di luar masjid baru pakai. Nah itu bagus. Di masjid begini bebas, tidak ada penyakit. Di luar masjid baru ente hadapi. Kudis, kurap, macam-macam. Saya mampir di pinggir jalan. Saya ini orang Manado. Dari pinggir jalan sana, dari depan jalan perbatasan Kemuning itu, Jambi dengan Pekanbaru Kemuning, desa. Di situ campuran rupanya Pak, banyak sekali kafir juga. Ada Muslim, ada Mus, ada Kap. Di situ rupanya tertulis-tulis lapo tuak. Ada juga yang pakai kopiah peci hitam, miring begini, duduk di samping. Nah itu. Saya bilang sama istri saya, coba Covid datang ke dia itu. Dan antum pikir mereka itu akan kena Covid? Antum pikir dia minum tuak itu akan kena Covid? Enggak, karena suhu tubuhnya panas, lari Covid. Yang mudah kena Covid itu adalah sholat rajin, siang malam sholat, khawatirnya tinggi. Ini. Makanya dalam ilmu psikologi, dua orang yang berani mati. Kafir di atas kafir, pasti berani mati. Beriman di atas beriman, insya Allah pasti berani mati. Yang takut mati di antara kafir dan beriman. Ini. Pahami itu. Sudah, kalau sudah di dalam masjid begini, sudahlah. Anggaran negara ini habis, ekonomi Indonesia minus 4%. Itu karena apa? Dampak daripada COVID-19. World Health Organization, WHO, Organisasi Kesehatan Dunia. Bukan pemerintah kita yang salah, pemerintah terlalu mendengar WHO. Mana ada kemudian ada yang jalan di Riau roboh, periksa, diagnosa COVID. Enggak. Jujur sama saya, Bapak Ibu, saya mau tanya, sakit pilek pun berani nggak ke rumah sakit? Nggak berani. Pasti ke rumah sakit nggak pakai tensi Pak, langsung sana ruang sebelah COVID. Nah, di sini kita bergantung kepada Allah. Beriman kita, beriman sungguh-sungguh kepada Allah. Saya dan keluarga bukan mengajarkan Bapak Ibu, tapi saya dan keluarga meninggalkan Kristen, meninggalkan kafir, tidak ada bantuan satupun Muslim. Dan saya sampai hari ini berdakwah, tidak pernah ada donatur. Anti saya pakai donatur, nggak pernah.
Saya kemana-mana berdakwah dengan dana pribadi. Makanya saya bilang, kalau kafir goblok, kafir tumpul otak, miskin hidup, jangan masuk Islam. Islam ini bukan agama pelarian. Antum goblok, otak tumpul, hidup miskin, masuk Islam. Yang ada ngaku mualaf terus. Datang ke masjid minta-minta uang, lemes. Tidak ada kajian ilmiah, tidak ada panduan mendasar mengokohkan keimanannya atas dasarnya keimanan, keilmuan secara ilmiah yang dia temukan atas dasar Islam. Itulah sebabnya saya bilang saya masuk Islam. Karena saya tahu Nabi yang saya tuhankan adalah nabinya yang diutus oleh Allah untuk mengatakan akan datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak mesti sadar, Nabi Isa itu satu-satunya di dalam Al-Quran. Surat yang ke-61 ayat yang ke-6. Satu-satunya Nabi di dalam Al-Quran yang mengatakan akan datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi begitu dia datang ke dunia, umat Islam pun ikut-ikutan mengaku. Coba saya tanya lagi ya, supaya akan ketahuan mana sebenarnya kita yang mu'alaf ini. Saya tanya dulu ke ibu bapak, apa nama kitab suci orang Kristen? Injil. Siapa yang membawa Injil itu? Nabi siapa namanya? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa agamanya Kristen atau Islam? Islam. Kitabnya di gereja? Iya kan begitu kan Pak Haji? Kitabnya di gereja, nabinya di masjid. Tadi kan antum bilang agama Kristen itu kitabnya Injil. Saya tanya, yang bawa Injil siapa? Nabi Isa. Agama Nabi Isa Kristen atau Islam? Islam. Itu saya bilang tadi, kitabnya di gereja, orangnya di boleh begitu kira-kira? Itu Krislam berarti. Itu berarti bukan Islam, bukan Kristen, namanya Krislam. Ya kan, separuh Kristen, separuh Islam. Didik baik-baik ini jemaah Pak Imam. Ya. Jadi begini, di dalam Al-Baqarah, di dalam surat Maryam, surat ibunya, lo sedikit ya volumenya. Di dalam surat Maryam, surat 19, Isa perkenalkan dirinya, dia proklamirkan identitasnya. Qala ini Abdullahi atani al-kitabah wa ja'alani nabiyah. Kata Isa, saya ini hamba Allah, atani al-kitab, Allah memberi aku kitab Injil, wa ja'alani nabiyah, dan mengutus aku sebagai nabi. Ayat 31 Isa berkata, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu ausani bisolati wa zakati madumtu hayya. Kemana kata Al-Masih aku pergi, Allah memerintahkanku mendirikan solat, membayar zakat, madum tuhaya, sepanjang usia hidupku. Pertanyaan saya kepada ibu bapak, orang kalau sudah solat, orang sudah membayar zakat, Kristen atau Islam? Lalu kenapa antum bilang kitabnya ada di gereja? Enggak ada kitab palsu. Injil itu asli. Injil itu adalah firman. Bukan kitab palsu. Antum yang salah. Betul apa betul? Betul apa betul? Akui, janganlah diakui. Kitab palsu. Jangan bilang kitab palsu. Injil adalah firman. Injil adalah Al-Quran. Antum jangan, berani nggak saya tanya, berani nggak antum robek Al-Quran ini yang bertuliskan tentang Nabi Isa? Berani nggak? Nah, kenapa antum bilang palsu? Ini yang perlu diajar. Banyak orang masuk Islam tapi tidak mendasari pemahaman setajam itu. Yang ada di masjid, saya mimpi ketemu Nabi Muhammad, jenggotnya panjang. Besok juga ada yang murtad dari Islam, saya mimpi ketemu Yesus, jenggotnya panjang sama kuat. Berdebat dia di internet. Satu nggak ngerti Islam, satu buta kafir, buta Kristen. Berdebat di internet seperti profesor, padahal otak tumpul semua.
Duduk bicarakan. Silakan Kristen mentuhankan Yesus dan jangan melibatkan Nabi Isa. Itu yang dikatakan oleh Al-Quran, lakum dinukum waliyad din. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Persoalannya kami bersuara vokal di jamaah, kami keras berdakwah karena dia melibatkan Isa adalah Yesus. Paham maksud saya kira-kira? Buka otak kita supaya hanya satu Nabi yang kita percaya. Mengucapkan 2 kalimat syahadat berarti kita mengakui semua Nabi, termasuk Nabi yang menyampaikan akan datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-Saff 61 ayat yang ke-6. Wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulillahi ilaikum musaddiqan lima baina yadaya minat taurati wa mubasyishiran bi rasulil yati mim badismuhu Ahmad. Ingatlah ketika Isa anak Maryam berkata, wahai Bani Israel, kata Isa, aku adalah Rasul Allah yang diutus di tengah-tengah kamu. Ini kata Isa kepada bangsa biadab Bani Israel. Tetapi akan datang seorang Rasul yang bernama Ahmad. Saya mau tanya kepada ibu bapak, waktu Isa berkata begitu, Nabi Muhammad sudah lahir atau belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Nabi Muhammad sudah lahir atau belum? Belum. Karena jarak antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa 576 tahun. Nabi Isa dilahirkan 6 sebelum Masehi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 21 April tahun 571 sedang terjadi pergolakan penyerbuan Abraha dengan pasukannya yang menunggangi gajah. Maka peringatan kelahiran ini disebut dengan tahun gajah. Berarti jaraknya 576 tahun. Nabi Muhammad belum datang, Nabi Isa sudah menyampaikan. Apakah Al-Quran sudah turun pada waktu itu? Sudah turun atau belum? Kalau belum, kenapa tuh ayat sampai sekarang ada?